البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bab al-babu sabi'u wa salasun babu man lam yatawadda illa minal ghasyil musaqqil atau muskil, tak masalah. Yaitu orang yang berpendapat tidak berwudu kecuali disebabkan karena ghasyu. Ghasyu adalah yaitu akal yang hampir hilang. Disebutkan oleh Al-Hafidz menukilkan dari Ibnu Battal dalam syarah Sahih beliau, ghasyu ini adalah situasi seperti orang yang sakit yang akalnya hampir hilang karena sangat letih atau karena lamanya berdiri. Mungkin kalau anak-anak yang perhimpunan hari Isnin itu tahu-tahu pingsan kan ada yang jatuh. Nah, sebelum dia pingsan itu mungkin akalnya sudah mulai tidak sadar. Lama-lama kakinya pun tak mampu menahan, akhirnya jatuh. Itu namanya ghasyu. Tapi tidak sampai ighma. Kalau ighma memang pingsannya itu. Ini sedikit lebih ringan dari ighma. Ini awal-awalnya. Ya, inilah ghasyu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini apa? Yaitu bahwasanya sekedar ghasyu, yaitu hilangnya akal yang sedikit, yaitu akal sudah mulai kurang sadar karena kepanasan atau karena keletihan lama berdiri, ini tidak sampai membatalkan wudu kecuali kalau al-ghasyul musaqqil atau muskil yang memberatkan sampai betul-betul akal hilang, maka memang ini disepakati oleh para ulama, memang ini membatalkan wudu. Karena kita tahu telah disepakati bahwasanya at-taklif manutun alal akal. Beban syariat itu digantungkan pada adanya akal. Makanya anak kecil yang belum balik, belum sampai diwajibkan apa yang diwajibkan terhadap orang dewasa. Demikian pula orang yang pingsan berhari-hari misalkan, atau orang yang gila, orang yang belum atau yang akalnya sedang apa misalkan sedang hilang karena sakit, dia tidak diwajibkan untuk apa perkara-perkara yang biasanya wajib karena akal sedang tidak ada. Nah, makanya ini al-ghasyul muskil, yaitu hilangnya akal yang sampai memberatkan seperti ini, inilah yang membatalkan wudu. Tapi kalau sekedar ringan-ringan saja maka wudunya belum batal. Jadi bab ini tidak kemudian menjadi iskal. Bukankah pada bab-bab sebelumnya dikatakan tidak berwudu kecuali apabila keluar sesuatu dari dubur atau kubul? Kenapa sekarang tidak berwudu kecuali disebabkan karena hilangnya akal yang parah? Nah, di sini kata Al-Hafidz tidak bertentangan bab ini dengan bab yang sebelumnya karena ada lafaz yang tersembunyi, yaitu apa? Malam yatawadda minal ghasyi illa minal ghasyil muskil. Jadi ini pembahasannya bukan pembahasan pembatal wudu secara umum, tetapi yang terkait dengan hilangnya akal. Maka semata-mata akal mulai hilang ini tidak membatalkan wudu. Wudu baru batal apabila memang betul-betul akalnya itu sedang hilang, bukan awal-awalnya. Nah, ini nanti akan dibahas. Sekarang qala rahimahullahu taala al-bab al-haditsul rabi' wa samanun ba'dal mi'ah 184. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an imra'atihi Fatimah. Suami meriwayatkan dari istrinya. Oh, ini bahagia betul ini. Ulama, suami istri sama-sama ulama, sama-sama ahli hadis. Dan si suaminya tidak merasa malu mengambil ilmu dari istrinya sebagai gurunya, karena yang terpandang bukan laki perempuannya, tapi yang terpandang adalah dia layak tidak menyandang ilmu itu sehingga diambil ilmunya. Ini Hisham mengambil ilmu dari istrinya. Istrinya mengambil ilmu dari siapa? An jaddatiha Asma binti Abi Bakar, dari datuk dia yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya agak panjang, jadi sanadnya kita selesaikan dulu aja pembahasannya. Ismail ini telah kita lewati di
Malam sebelumnya malam sebelumnya itu ya. Sama. Ismail di sini adalah Abu Abdullah, Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais al-Asbuhi al-Madani. Baik, berarti apa? Dari ulama Madinah. Beliau sodukun yukhti. Soduk tapi ada kekeliruan. Tetapi yang dipilih oleh Imam Bukhari ini yang tepat. Sudah ditapis oleh Bukhari kitabnya itu. Makanya kemudian Ismail bin Abi Uwais memberikan duit dinar banyak kepada muridnya yaitu Imam Bukhari. Karena apa? Hadis-hadisnya, kitabnya itu ditapis oleh si murid yaitu Bukhari. Tapi Bukhari tak mau menerima duit. Saya melakukan ini bukan karena mencari dunia. Maka Ismail mengatakan, saya tahu engkau melakukan ini ikhlas, tapi saya ingin menunjukkan kemuliaanmu di hadapan para murid yang lain. Engkau sangat saya hargai. Yaudah, akhirnya duitnya diterima lalu dibagi-bagikan ke para pelajar itu. Semula Bukhari mengatakan tak mau, terus Ismail mengatakan ya sudah, engkau ambil duitnya, engkau bagikan ke murid-murid yang lain. Bukhari mengatakan tuan guru aja lah yang bagi-bagikan, itu duit tuan guru. Nah, Ismail mengatakan tak apa, engkau aja, lewat engkau agar mereka tahu engkau sangat saya muliakan. Qal haddatsani Malik pakcik dari Ismail, Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Madani, ma'ruf, bintang dalam segala riwayat beliau, Imam Madhab ya, Imam Darul Hijrah ya. An Hisham ibn Urwah, Hisham ibn Urwah ibni Zubair ibn al-Awwam. Ini adalah dikatakan sebagai apa? Syekhul Islam. Dan beliau ini adalah Abul Mundhir. Punya dua kunyah, Abul Mundhir dan Abu Abdillah. Ini Imam Ahlul Madinah. Animra'atihi Fatimah, meriwayatkan dari istrinya yaitu Fatimah. Fatimah lebih tua dari Hisham, tapi tak masalah. Dijelaskan oleh para ulama, kecintaan bukan berdasarkan umur, tapi ya memang apa? Keselesaan. Nggak masalah istri lebih tua. Nabi pun istri pertama lebih tua kan, yaitu siapa? Khadijah itu. Tak masalah, yang penting bahagia. Apa? Ya memang Allah memberkahi. Kualiti orang zaman dulu dengan sekarang mungkin lain. Iya. Iya, Khadijah boleh melahirkan anak banyak padahal usia segitu. Dulu makanan masih bagus-bagus kan, alami, masih kualiti tinggi. Sekarang fast food tak sehat memang. Apa? Banyak MSG, tulang cepat repot lah apa dan sebagainya. Iya, kita generasi Pepsi masalah. Baik. Nah, Fatimah bintil Mundhir. Al-Mundhir bin Zubair ibn al-Awwam. Berarti dia memang apa? Memang cucu dari Asma, karena Asma adalah istri dari Az-Zubair ibn al-Awwam. Fatimah, Allah alam, kunyahnya tidak disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib. Tapi ini memang faqihah dan juga muhaddisah, faqih dia. Asma binti Abi Bakar ini yang dijuluki dengan apa itu? Zatun Nitaqain, Ummu Abdillah, yang banyak membantu Nabi dan ayahnya yaitu Abu Bakar dan seterusnya. Cerita banyak tentang Asma binti Abi Bakar. Usianya tua, sampai wafat dengan usia sangat tua, itu giginya masih utuh. Nah, kita pun generasi Pepsi, gigi sudah tak kuat sudah. Asma. Iya. Anak Abu Bakar. Iya betul. Beliau hidup sampai di zaman, kalau tak salah setelah Hajjaj bin Yusuf. Jadi zamannya sangat panjang, melampaui mungkin 40-50 tahun kenabian. Khilafah nubuwah itu setelah Nabi wafat itu. Kemudian Anna qalat, dia bercerita, ini kita tahu hadis ini sudah pernah kita lewati dalam Kitabul Ilm, dalam bab apa itu? Berfatwa dengan cara isyarat. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan ini dalam Kitabul Wudu. Ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina khosafatis syams, boleh khosafa, boleh khusifa, tak masalah. Boleh mabni lil majhul atau lil maklum, tak masalah. Tatkala matahari itu mengalami gerhana, mungkin waktu itu gerhana baru sedikit, makanya Asma tatkala datang dia tak menyadari itu. Seandainya gerhana total, orang mungkin langsung tahu semua, tapi dia tak tahu.
Kebetulan tatkala dia berkunjung ke rumah Aisyah, dia melewati Masjid Nabawi, faidan nasu qiyamun yusallun. Ternyata orang-orang sedang berdiri untuk sholat. Idza di sini idza fujaiyah, dia adalah harf. Baik, la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Wa idza hiya qa'imatun tusolli. Ternyata dia ini Aisyah juga berdiri sholat. Ini menunjukkan yaitu apa? Walaupun untuk yang laki-laki wajib berdasarkan dalil-dalil yang lain, sementara untuk wanita ini mustahab, tidak sampai wajib. Baik. Makanya tidak disebutkan di situ banyak wanita yang ikut sholat, tapi Aisyah sholat, lalu ada ibu-ibu tua juga ikut sholat. Kemudian ini Asma datang, lalu nanti ikut sholat. Fakultu malinnas, saya bertanya, ada apa dengan orang-orang? Ini menunjukkan apa? Sebelum beramal kita perlu tahu ilmunya dulu. Jangan tahu-tahu ikut berdiri sholat. Kita pengen tahu ada apa. Fa asyarat biyadiha nahwas sama. Kemudian Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit. Yaitu ada tanda kekuasaan Allah di atas sana. Wa qalat subhanallah. Aisyah mengatakan subhanallah. Kata para fuqaha, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada suatu masalah di dalam sholat, walaupun untuk wanita itu kalau berjamaah dengan laki-laki itu dia adalah bertepuk tangan, tapi kalau dengan sesama wanita boleh mengatakan subhanallah karena ini zikir. Tapi kan itu ada jamaah laki-laki ya, kemungkinan kalau kita lihat dalam sebagian riwayat ini agak jauh. Mungkin Aisyah ada di dalam rumahnya atau memang di belakang masjid agak jauh, sehingga walaupun bertasbih tidak didengar oleh jamaah yang di depan, maka ini tidak apa-apa. Dan ini juga menunjukkan apa? Bolehnya menggerakkan, memberikan isyarat dalam sholat, isyarat yang mufhimah, yang mendatangkan pemahaman. Ini tidak membatalkan sholat karena dia bukan kalam. Fakultu ayah, saya bertanya, ada tanda kekuasaan? Fa'asyarat an-na'am, maka dia mengisyaratkan dalam riwayat yang telah kita lewati dalam kitabul ilm, yaitu apa? Dengan keanggukan kepala, yaitu maknanya adalah ya. Tentunya setiap saat kita ada ayat-ayat Allah, tapi ini yang dimaksudkan ayat yang khusus yang tidak sehari-hari ada. Fakuntu hina tajallanil ghasyu, maka saya pun berdiri. Ini menunjukkan semangat para wanita salaf. Tatkala mereka tahu, oh ini sedang ada sholat gerhana, maka mereka pun bangkit. Tidak kemudian malah sibuk main game atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini Allah sedang menakut-nakuti hamba. Mestinya yang laki-laki dan perempuan juga berusaha untuk segera banyak berzikir, sebagaimana di dalam hadis Nabi yang terkait dengan gerhana itu. Wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'a, dan mulailah mana tadi? Hatta tajallanil ghasyu, sehingga saya diliputi oleh ghasyu, yaitu akal yang mulai menghilang. Tapi kata Al-Hafidz, dia masih mampu untuk menyiramkan air ke kepala. Ini menunjukkan akalnya masih sadar, tahu apa yang harus dilakukan agar apa? Ibadahnya itu tetap berlanjut. Jangan sampai kemudian dia pingsan dan sebagainya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu ini disebabkan karena tulil qiyam, panjangnya berdiri. Asma sendiri mengatakan, saya hampir duduk, tapi saya lihat ibu tua di samping saya masih berdiri, maka saya malu. Yaitu apa? Malu. Gimana yang muda kalah dengan yang tua? Maka dia pun masih terus berdiri. Tatkala sudah hampir pingsan, maka dia menyiramkan air. Alhamdulillah di dekat itu ada air, tak masalah. Dan ini menunjukkan boleh, yaitu menggerakkan anggota badan, gerakan yang tidak banyak demi kemaslahatan sholat. Adapun pembahasan yang terkait dengan air ini dibahas di dalam Tibbun Nabawi. Air membantu untuk menyegarkan kepala, menyegarkan jiwa dan sebagainya, sehingga akal pun segar kembali. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW berpaling, yaitu sudah salam kanan kiri, hamidallah wa asna alaih. Nah, ini menunjukkan disunnahkan, tidak sampai wajib, tapi disunnahkan untuk khutbah
gerhana setelah sholat. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Summa selanjutnya beliau mengatakan, ma min syai'in kuntu lam arah illa qad ra'aituhu fi maqami hada. Tidak ada sesuatu apapun yang dahulunya saya belum melihatnya kecuali qad ra'aituh, sungguh saya telah melihatnya fi maqami hada, di tempat saya berdiri ini. Ini tanda kenabian. Allah menyingkapkan kepada beliau banyak perkara gaib. Untuk mengingatkan tentang tanda kekuasaan Allah dan bahwasanya Allah sedang menakut-nakuti para hamba. Hatta jannata wan nar, sampai bahkan surga dan neraka diperlihatkan di di hadapan dinding dan sebagainya itu. Walaqad uhiya ilai, dan sungguh demi kebesaran Allah, saya telah diwahyukan kepada saya, annakum tuftanuna fil kubur, bahwasanya kalian akan diuji. Tuftanun tuhtabarun wa tumtahanun, akan diuji keimanannya di alam kubur. Mithla au qariban min fitnatid dajjal, seperti atau mendekati fitnahnya dajjal. Ya, fitnah dajjal itu ujian keimanan. Kalau sekarang mungkin orang dirasuah dengan duit 1.000 2.000 aja mungkin boleh langsung ikut-ikutan. Bagaimana dengan dajjal yang membawa gunung roti, membawa pemandangan seperti surga dan sebagainya? Banyak orang yang tertipu, apalagi dia nampak mendatangkan hujan lah, menghidupkan orang mati dalam pandangan orang-orang. Maka ini ujiannya sangat mengerikan. Ternyata di alam kubur seperti itu. La adri ayyadzalika qalat Asma, saya tidak tahu yang mana yang dikatakan Asma. Ini kata sebagian rawinya, yaitu qariban atau mithla, tapi tak masalah. Dan ini menunjukkan kejujuran rawi, bahwasanya saya ragu tapi antara ini dan ini. Kemudian dikatakan di sini, yu'ta ahadukum, salah seorang dari kalian didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan wajah yang sangat mengerikan itu, dengan dalam hadis yang hasan. Fayuqal ma ilmuka bihadzal rajul, ditanyakan kepadanya, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Ini menunjukkan wajibnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mengetahui apa isi dakwah beliau, bukan malah tak ambil berat, masa bodoh. Kita wajib punya ilmu tentang syariat Nabi Muhammad. Hukum Tesla aja kita belajar, hukum Newton 1, 2, 3 aja kita belajar. Kenapa? Syariat Nabi yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat kita tak belajar. Tentunya ini tidak layak. Dan ini adalah pertanyaan ketiga kalau kita lihat dari riwayat yang lain. Fa'ammal mu'min awil muqin, adapun orang mukmin, fa tafsiliyah dengan amma tafsiliyah, diperinci karena jawaban orang lain-lain. Nauzubillah. Mukmin atau muqin, la adri ayyadzalika qalat Asma, saya tak tahu yang mana yang dikatakan Asma, orang mukmin atau orang muqin, orang yang yakin. Dan keyakinan itu didasari di atas ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, tanpa ilmu bagaimana dia memiliki keyakinan? Yang ada hanyalah persangkaan. Maka ini menunjukkan memang wajib berilmu, wajib belajar baik-baik agar alam kubur kita selamat. Kita di dunia 60 tahun mungkin, atau 200 lah kalau ingin lama mungkin. Di alam kubur entah berapa ratus tahun kita di sana. Persiapan perlu lebih baik lagi. Fayaqul huwa Muhammadur Rasulullah, maka dia mengatakan, orang yang Anda tanyakan itu adalah Nabi Muhammad, utusan Allah. Yang ternyata ikut Nabi yang lain salah sendiri nanti dalam keadaan dia adalah umat Muhammad, tak mau ikut Nabi Muhammad, maka dia akan disiksa. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Ya, agama jelas, bukan udahlah kalian tak perlu belajar, ikut ustadz aja. Takkan semua belajar, dan takkan ustadz bohong. Banyak orang yang bohong juga. Masing-masing wajib belajar agar tahu keterangan Nabi dan hidayah yang dibawa Nabi. Fa'ajabna, maka kami istajabna, kami terima dakwah beliau. Beliau memerintah ini kami ikuti, beliau larang ini dah kami berhenti, bukan malah penuh dengan pembangkangan. Wa amanna wattaba'na, kami beriman dan kami mengikuti beliau.
Bukan malah merasa lebih pandai buat ajaran sendiri. Tak, kita diwajibkan ikut, bukan berpandai-pandai membuat ajaran sendiri. Fayuqal nam soliha, maka dikatakan pada dia, tidurlah dengan baik. Ya, karena alam kubur bagikan tidur kan, seperti di dalam surat Yasin itu. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Aduhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami, mengejutkan kami dari tempat tidur kami. Jadi alam kubur ini bagaikan tempat tidur, dengan perinciannya tentunya. Dalam riwayat yang lain apa? Namnau mata arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin, dan seterusnya. Hadisnya sahih. Sami'tun nasa, enggak ini tadi. Wa faqad alimna in kunta la mu'mina. Asalnya innaka kunta mu'mina, in mukhafafah minas saqilah. Sungguh kami telah mengetahui engkau adalah benar-benar orang mukmin. Ya, malaikatnya tahu. Orang ini sepanjang hidupnya adalah orang yang baik, orang mukmin. Pertanyaan tadi sekedar untuk apa? Cabaran. Malaikat sudah tahu. Wa amal munafik, adapun orang munafik yang dohirnya ikut Islam tapi hatinya ternyata penuh dengan pembangkangan. Na'udzubillah. Baik. Awil murtad, atau orang yang masih ragu-ragu ikut Islam tapi ragu sesuai ya Islam dengan zaman sekarang, misalkan kan. La adri ayyadzalika qalat Asma, saya tak tahu yang mana yang dikatakan Asma. Fayaqul, maka dia mengatakan la adri. Maka si munafik ini atau yang ragu-ragu, dia mengatakan saya tak tahu, walaupun dia IQ-nya mungkin 200 berapa dan sudah hafal, tetapi dan sudah ditalqin, tapi itu tak ada gunanya karena di alam kubur yang memperjalankan dia adalah amalannya, bukan semata-mata hafalan, bukan semata-mata pengetahuan. Maka dia akan menjawab saya tidak tahu, walaupun di dunia sudah pernah tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'a faqultu. Saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, kemudian saya mengucapkannya. Jadi sekedar agamanya sekedar taklid, sekedar mengekor, ikut-ikutan. Tidak didasari dengan ilmu keyakinan, tapi sekedar keraguan, cari mana yang menguntungkan, ikut. Ini ruginya orang-orang yang agamanya sekedar mengekor, tidak memiliki pengetahuan. Makanya sungguh ini adalah penipuan besar kalau masyarakat disuruh untuk kalian tak ya belajar, biar ustadz aja yang belajar, kalian ikut kami. Ini penipuan, nanti di alam kubur menyesal itu. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh belajar, bukan menyuruh sekedar ikut tanpa belajar. Dalil-dalil banyak tentang ini. Baik, makanya para pensyarah, sebagian pensyarah mengatakan ini dalil tentang tercelanya taklid, bahwasanya taklid itu akan tidak menguntungkan sedikit pun di alam kubur nanti. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.